Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismi Elfiazen, NIM F1C3190118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal guna untuk memenuhi ujian tengah semester proteksi radiasi dan dosimetri. Identitas jurnal. Judul: Analisis sebaran radiasi hambur di sekitar pesawat Sinar X pada pemeriksaan tomografi ginjal. Nama jurnal: Jurnal Ilmiah Giga. Penulis: Rini Anggraini, Muzilman Muslim, Ari Mutanto. Volume 17, nomor 2, tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebaran radiasi hambur di sekitar pesawat Sinar X pada pemeriksaan tomografi ginjal. Subjek atau responden menggunakan pesawat Sinar X merek Siemens dengan tipe Polydros L×3 di bagian instansi radiodiagnostik salah satu rumah sakit milik pemerintah. Bahan yang digunakan dosimetri termolinensi termal 100 lift beserta TLD reader Hartzau 3500. Objeknya Phantom dan Meteran. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pesawat Sinar X merek Siemens dengan tipe Polydros L×3 di bagian instansi radiodiagnostik salah satu rumah sakit milik pemerintah. Bahan yang digunakan dosimetri termolinensi termal 100 lift beserta TLD reader Hartzau 3500. Objeknya Phantom dan Meteran. Penelitian ini dilakukan dengan menempelkan TLD di sekitar tabung Sinar X sebanyak 8 lintasan dengan masing-masing jarak 50 cm, 100 cm, dan 150 cm. Perhitungan jarak sendiri dilakukan konsisten dari jarak titik pusat pemeriksaan, titik fulcrum yang digunakan sebesar 4 cm dengan kemiringan sudut tabung sekitar sebesar 30 derajat Celcius. Pendahuluan. Pemeriksaan teknik tomografi adalah salah satu teknik radiografi dengan memanfaatkan pergerakan tabung dan kaset secara berlawanan arah yang nantinya menghasilkan gambaran radiografi dengan pengaburan lapisan atas dan bawah dari organ sekitar. Teknik tomografi ini baik sekali untuk memperlihatkan kontur dari ginjal. Pemancaran energi pada Sinar X disebut radiasi karena pemancaran energinya dalam bentuk partikel atau gelombang. Karena Sinar X memiliki energi yang sangat besar, maka dapat mengionisasi objek atau bahan yang dilewatinya. Karena itu, Sinar X ialah radiasi pengion. Radiasi Sinar X ketika melewati objek dapat mengalami hamburan. Radiasi primer adalah radiasi yang berjalan dari tabung Sinar X. Kemudian radiasi yang dihasilkan ketika melalui pasien dengan tidak mengalami perubahan arah namun jumlahnya berkurang disebut radiasi sekunder. Radiasi hambur adalah radiasi yang keluar dari objek dan tidak searah dengan sinar primernya. Efek yang merugikan dari radiasi dapat muncul apabila tubuh manusia mendapatkan paparan radiasi dengan dosis berlebihan. Prinsip tomografi ialah mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari suatu lapisan tertentu dengan menggerakkan 2 di antara 3 komponen. Ketiga komponen tersebut ialah tabung, film, dan objek. Umumnya, pesawat tomografi melakukan pergerakan dari tabung dan film secara berlawanan arah dan berputar di titik fulcrum selama eksposi. Pergerakan ini dapat terjadi karena terdapatnya tiang logam yang terhubung pada pesawat tomografi.
Selain itu, terdapatnya movable bulky di bawah meja pasien yang membuat pasien tidak akan merasa terganggu meskipun alat itu bergerak selama eksposi. Simpangan yang terjadi pada saat tabung bergerak diukur berdasarkan kedalaman lapisan yang diinginkan, sehingga nantinya menghasilkan sudut tomografi. Bidang pada titik fulcrum atau menghasilkan gambaran yang tajam, karena pada titik itu tidak terjadi pergerakan selama eksposi, sedangkan lapisan di sekitarnya mengalami pengaburan diakibatkan pergerakan. Karena itu, dalam tomografi ada dua yang harus diperhatikan, yaitu pengukuran film dan pengaturan fulcrum. Keselarasan pergerakan pada dua komponen tersebut yang menjadi pusat pergerakan pesawat tomografi. Karena itulah komponen yang ada pada pesawat tomografi perlu dipasang dengan baik. Pada gambar 1 dijelaskan mengenai prinsip dan teknik tomografi, yaitu pada permulaan eksposi tabung dan film pada posisi T1 dan F1, lalu selama eksposi tabung akan bergerak berlawanan dengan film dan pergerakan keduanya akan berakhir pada posisi T1 dan F2. Dosis serapan adalah energi yang diserahkan oleh radiasi atau banyak energi yang diserap oleh bahan pengaturan massa bahan itu. Jadi, dosis serap ialah ukuran banyaknya energi yang diberikan oleh radiasi pengion kepada medium. Persamaan dosis serap yaitu D sama dengan dE per dm. Itu adalah persamaan pertama. Dosis ekuivalen efektif, hubungan antara peluang timbulnya efek biologi tertentu akibat penerimaan dosis ekuivalen pada suatu jaringan bergantung pada organ atau jaringan yang disinari. Untuk menunjukkan keefektifan radiasi dalam menimbulkan efek tertentu pada suatu organ, diperlukan besaran baru yang disebut dengan dosis efektif. Dosis efektif dalam organ yang menerima penyinaran dengan radiasi ekuivalen ditentukan dengan rumus He sama dengan sigma Wt dikali Wr dikali D. Metode dan bahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pesawat Sinar X merek Siemens dengan tipe Polydros L×30 di bagian instalasi radiodiagnosis salah satu rumah sakit milik pemerintah. Dari gambar tersebut didapatkan data berupa nilai dosis permukaan tomografi ginjal dan sebuah hamburan pesawat Sinar X tomografi. Kemudian dari data dosis akan dianalisis dan dibuat bentuk tabel, dan tabel dibentuk kontur sebaran radiasi hambur dengan bentukan perangkat lunak survol. Kemudian dari kontur tersebut akan dianalisis pengaruh jarak terhadap sebaran. Hasil dan pembahasan. Proses pengukuran dilakukan dengan meletakkan TLD sesuai nomor urut yang sudah ditentukan di lintasan. Penempatan TLD dilakukan dengan ketinggian yang sama dengan objek pantom. Proses penempatan TLD sendiri disesuaikan dengan nomor urut yang sudah tertera pada TLD. Berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan, dosis permukaan yang diterima pasien dalam sekali pemeriksaan tomografi ialah sekitar 0,13687
mgy. Dari pengukuran ini didapatkan dosis efektif sekitar 0,028 untuk jaringan dan 0,007 untuk organ ginjal. Dari hasil dan pengukuran didapatkan nilai sebaran hamburan dari kedelapan lintasan yang ada pada jarak 50 cm. Begitupun seterusnya pada jarak 100 cm dan juga 150 cm. Kemudian kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pemeriksaan tomografi ginjal didapatkan dosis permukaan sebesar 0,137. Dari hasil pengukuran yang ada dari kedelapan lintasan yang ada pada jarak 50 cm, 100 cm, dan 150 cm didapatkan nilai paparan radiasi terbesar selalu berada pada depan tabung sinar, yaitu berturut-turut dengan nilai 114,4, 50,52, 15,670. Sedangkan berdasarkan ukuran nilai terkecil dari kedelapan lintasan dengan nilai 2,42 pada jarak 150 cm. Dari pemetaan kontur yang sudah dilakukan, survei terlihat lokasi-lokasi yang memiliki wilayah hamburan paling besar serta paling kecil. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.